الحمد لله الذي فضل أوقات رمضان على غيره من الأزمان وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين الذين آثروا رضا الله على شهوات نفوسهم فخرجوا من الدنيا مأجورين وعلى سعيهم مشكورين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فهي جماع الخير كله فاجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل الأمامر وترك النواهي قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puja dan puji kita panjatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang amat sangat banyak. Allah telah memilih kita menjadi orang Islam. Allah memilih kita menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, sehat walafiat, selamat sejahtera. Kita semuanya bersaksi, bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Kita semua bersyahadat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam serta barakah semoga selalu tercurah kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan pengikut beliau yang setia sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, mengerjakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya dan menegakkan hukum-hukumnya agar kita menjadi orang yang sukses, yang selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang luar biasa dan merupakan nikmat yang amat sangat besar apabila Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Bulan peleburan dosa, bulan pembebasan dari api neraka, bulan yang penuh dengan kebaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan taat, dalam keadaan istiqamah. Kita bisa beribadah kepada Allah sebaik-baiknya dan kita keluar dari Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk yang dibebaskan dari api neraka. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada 16 kesalahan yang sering terjadi pada bulan Ramadan. Kita menganggapnya remeh dan sepele, padahal ini adalah permasalahan yang penting.
Apa saja 16 kesalahan itu? Yang pertama-tama adalah kita sering ketika datang waktu berbuka, langsung kita berbuka tanpa berdoa terlebih dahulu. Padahal doa menjelang berbuka itu adalah doa yang mustajab. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang sahih beliau bersabda, "Inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'wah ma turad." Sesungguhnya bagi orang yang puasa itu ketika berbuka ada doa yang tidak tertolak. Sebelum buka puasa kita doa kepada Allah untuk kebaikan dunia, kebaikan akhirat, untuk agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, agar Allah membebaskan kita dari api neraka, agar Allah memaafkan semua kesalahan kita. Kemudian yang kedua, di antara kesalahan itu adalah ketika datang waktu berbuka puasa, kita fokus pada makan dan kita tidak menjawab azan maghrib. Padahal disyariatkan ketika azan maghrib kita menjawab, dalam arti kita menirukan bacaan muadzin. Kemudian yang ketiga di antara kesalahannya adalah setelah selesai sholat maghrib, biasanya kita tidak sholat ba'diyah maghrib karena kita keburu-buru berbuka puasa. Padahal sholat sunnah ba'diyah maghrib ini termasuk sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan untuk kita mengerjakannya. Dan itu termasuk 12 rakaat. Kalau kita kerjakan dalam sehari semalam, Allah akan memberikan untuk kita rumah di surga. Dan Ramadan kita kesempatan untuk memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Kemudian yang keempat, di antara kesalahan pada bulan Ramadan adalah ketika kita sholat tarawih di masjid, sering di antara makmum itu pada waktu witir pulang ke rumah dengan mengatakan saya sholat witir di rumah. Ini adalah khilafus sunnah, menyelisihi sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda beliau, "Innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah." Seseorang yang salat bersama imam sampai selesai, maka dicatat untuknya salat semalam suntuk. Kalau posisi kita di masjid salat tarawih, yang benar itu adalah sampai selesai dengan witir. Jangan pulang dulu sebelum selesai. Nanti di rumah boleh salat lagi. Yang penting tidak salat witir 2 kali dalam semalam. Memang salat witir dianjurkan diakhirkan. Itu kalau dalam kasus seperti hari ini. Kita biasa sholat tahajud, witirnya kita akhirkan. Tapi kalau dalam posisi sholat tarawih berjamaah di masjid, yang sunnah adalah sampai tuntas beserta witirnya, baru kita pulang ke rumah. Kemudian di antara kesalahan yang nomor 5 adalah Ramadan sebenarnya kesempatan kita untuk mengosongkan perut. Karena dengan perut kosong, pikiran kita tambah tajam. Kita butuh makanan spiritual. Namun sayang, justru pada bulan Ramadan kita memperbanyak makan dan minum. Kita berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Hanya pindah waktu makan saja. Sarapannya dimajukan sebelum subuh, makan siangnya dimundurkan setelah maghrib, dan kemudian makan malamnya setelah sholat tarawih. Seakan-akan puasa tidak ada artinya lagi. Kita tidak mengosongkan perut, tapi justru kita memenuhi perut kita. Di antara kesalahannya pula yang keenam adalah kita tidak menghatamkan Al-Quran. Padahal para ulama mengatakan pada bulan Ramadan kalau bisa kita hatam khatmul Quran minimal 1 kali. Karena malaikat Jibril alaihi salam selalu datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan membacakan Al-Quran. Bahkan pada akhir umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril datang 2 kali. Ini dijadikan dasar oleh para ulama, Ramadan itu kalau bisa khatmul Quran, khatam Al-Quran minimal 1 kali. Karena itulah di Masjidil Haram, di Mekah dan di Madinah Masjid Nabawi, itu kalau tarawih tiap malam 1 juz dengan harapan 1 Ramadan khatmul Quran, hatam Al-Quran.
Kemudian di antara kesalahannya pula yang nomor ketujuh adalah laki-laki tidak sholat maghrib di masjid, sibuk dengan berbuka puasa sehingga tidak pergi ke masjid. Padahal orang laki hukumnya adalah wajib sholat berjamaah di masjid. Kemudian kesalahan yang nomor ke-8 adalah kita menyia-nyiakan waktu antara al-maghrib wal-isya atau bainal isya'ain. Padahal waktu antara maghrib dengan isya ini adalah waktu yang istimewa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk salat, untuk membaca Al-Qur'an, untuk berzikir, untuk berdoa. Ini waktu yang istimewa. Kita sibuk dengan berbuka, kita sibuk dengan beristirahat, setelah itu kita menyia-nyiakan waktu bainal isya'ain, antara maghrib dengan isya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Di antara ahli tafsir menafsirkan maksud daripada ayat ini adalah mereka menghidupkan antara maghrib dengan isya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, kita tidak sahur. Padahal sahur adalah merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sahur adalah makanan yang barakah. Kita usahakan sebelum subuh kita makan atau minum walau hanya 1 butir kurma, walau hanya seteguk air. Kita niatkan sahur mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan barakah. Jangan sampai kita meninggalkan sahur. Dan pembeda antara puasa kita umat Islam dengan puasa-puasa non-muslim adalah menyantap makan sahur walaupun sekedarnya. Kemudian yang ke-10 di antara kesalahannya adalah pada waktu sahur kita tidak berdoa kepada Allah, kita tidak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal waktu sahur di penghujung malam adalah waktu yang mustajab, yang Allah langsung menawarkan kepada hamba-hambanya. Kalau ada orang berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah. Kalau ada orang meminta kepada Allah, permintaannya diberikan. Kalau ada orang meminta ampun, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mustaghfirina bil ashar. Waktu sahur, di samping kita menyantap makan sahur, jangan lupa kita berdoa kepada Allah. Kita istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah waktu yang mustajab. Kemudian di antara kesalahan yang nomor ke-11 adalah kita puasa tapi kita masih belum bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa bukan hanya menahan diri dari makan, minum dan pembatal-pembatal itu saja, tapi puasa juga mempuasakan mata, mempuasakan telinga, mempuasakan lisan, mempuasakan anggota-anggota tubuh. Kalau tidak demikian, puasa kita tidak ada artinya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang puasa, dia tidak mendapatkan apa-apa, dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Karena dia tidak menjaga lisannya, dia masih menggunjing, dia masih berbohong, dia masih riba, tidak menjaga matanya, dan anggota-anggota tubuh yang lainnya. Kemudian yang ke-12, di antara kesalahan pada waktu Ramadan adalah kita sibuk belanja di pasar. Kita sibuk pergi ke pertokoan, ke mal-mal, bahkan pada 10 malam terakhir. Waktu yang istimewa, saat hamba-hamba Allah iktikaf di masjid, mereka berada di masjid-masjid Allah. Kadang kita masih berkeliaran di pasar-pasar, di mal-mal, di pertokoan-pertokoan. Sungguh sayang, seribu sayang. Waktu istimewa kita sia-siakan. Ramadan tahun depan belum tentu kita ketemu lagi dengan Ramadan yang seperti ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, seandainya kita bisa belanja hari ini, kita tuntaskan, itu lebih baik, sehingga Ramadan kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama 10 hari terakhir Ramadan kita fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesalahan yang nomor ke-13 adalah
kita sibuk nonton TV. Acara-acara yang tidak ada gunanya, bahkan kebanyakan acara-acara mungkar. Bahkan waktu sahur, waktu yang istimewa, kita nonton TV, acara mungkar, acara lawak yang tidak lucu sama sekali. Laki-laki memakai pakaian perempuan, ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyaksikannya, kita menyetujuinya, kita suka dengan acara itu, kita sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-radhi kal fa'il, orang yang ridha, orang yang rela, yang setuju sama dengan pelaku. Mari kita fokus untuk tidak nonton TV pada bulan Ramadan ini. Kita matikan TV kita. Karena kebanyakan acara-acara TV adalah acara-acara yang tidak ada faedahnya, yang membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-14, di antara kesalahan pada bulan Ramadan adalah kita fokus memakai alat-alat perangkat elektronik. Kita sibuk dengan HP, kita sibuk WhatsApp, kita sibuk BBM, kita sibuk Twitter, Facebook, dan yang lainnya. Waktu kita habis hanya untuk yang seperti itu. Subhanallah. Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sibuk berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, sibuk berjihad beliau, sehingga membaca Al-Quran beliau kurang dalam membaca Al-Quran. Namun kurangnya beliau tidak seperti kita. Mungkin kurangnya itu tidak bisa khatam 3 hari, tidak bisa khatam sepekan, sebagaimana para sahabat yang lainnya. Sahabat Khalid ibn al-Walid mengatakan kepada Al-Quran, "Syaghalana ankal jihad." Wahai Al-Quran, kami telah sibuk kurang dalam membaca kamu, wahai Al-Quran, karena kami sibuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, alasan yang luar biasa. Bagaimana dengan kita? Apa alasan kita? Mungkin kita mirip dengan Khalid ibn al-Walid, hanya beda 1 huruf saja. Kalau beliau al-jihad pakai dal, kalau kita al-jihaz pakai zai. Syaghalana ankal jihaz, telah membuat kami sibuk Al-Quran adalah perangkat-perangkat elektronik. Kita sibuk dengan HP dan semisalnya, kita lupa membaca kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kesalahan yang nomor ke-15 adalah kita kurang memperhatikan amalan-amalan hati. Kita kadang fokus ke amalan-amalan badan saja. Amalan hati luar biasa. Mahabbatullah, cinta Allah, kita tanamkan dalam hati kita. Ar-raja, harapan kepada Allah. Al-khawf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tawakkul, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan hati yang luar biasa, jangan sampai kita melupakannya. Yang terakhir, yang ke-16 adalah di antara kesalahan pada bulan Ramadan, kita tidak berusaha fokus membersihkan hati kita dari kotoran-kotorannya. Ma'asyiral muslimin, kita jangan pernah lupa, ahli syurga masuk ke dalam syurga karena hati mereka bersih, bukan karena salatnya, bukan karena puasanya, bukan karena membaca Al-Quran, tapi karena hati mereka bersih. Pernah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 hari berturut-turut mengatakan bahwa seorang sahabat itu adalah ahli syurga. Lalu ada sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma ingin tahu, orang ini punya amalan apa sih? Menginap di rumah orang itu 3 hari 3 malam. Sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma tidak melihat amalan yang istimewa. Bahkan malam pun tidak salat tahajud. Beliau hanya berzikir kepada Allah kalau terjaga di malam hari, lalu tidur lagi, subuh baru bangun. Amalannya enggak istimewa. Sampai-sampai sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma cenderung meremehkan. Masa orang kayak gini katanya ahli syurga? Namun orang ini kalau ngomong selalu baik. Setelah habis jatah bertamu 3 hari 3 malam, sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma bertanya, "Wahai bapak, bapak punya amalan apa?" Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bapak adalah ahli syurga 3 hari berturut-turut." Lalu orang itu mengatakan, "Ma huwa illa ma ra'aita."
Aku tidak punya amalan selain yang kamu lihat. Kalau amalan dohir, cuman itu amalanku. Aku nggak hebat dalam amal dohir. Lalu sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala pergi, lalu dipanggil oleh orang itu. Ma huwa illa ma ra'aita, ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyahu. Aku tidak punya amalan selain yang kamu lihat itu saja. Akan tetapi di dalam diriku tidak ada niat-niat jahat kepada orang Islam, dan saya tidak punya sifat hasud, iri dengki kalau ada orang Islam mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, ini yang membuat Anda sampai ke surga dan ini yang kami tidak mampu. Ma'asyiral muslimin, amalan hati ini sangat penting. Berapa banyak orang ahli tahajud, ahli puasa sunnah masuk neraka? Kenapa? Hatinya kotor. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan, "Ya Rasulullah, fulanah shaimah qaimah." Ya Rasulullah, perempuan si fulanah, dia ahli puasa sunnah, dia ahli salat tahajud ya Rasulullah. Wa hiya tu'dhi jaraha, tapi dia suka mengganggu tetangganya, hatinya jelek. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiya finnar. Salatnya dan puasanya memasukkan dia ke neraka. Kenapa? Tidak bisa membersihkan hatinya. Ma'asyiral muslimin, Ramadan kesempatan membersihkan hati dari kibir, sombong, menolak kebenaran, meremehkan manusia, dari ujub, bangga diri. Siapa kita mau bangga diri? Dari hasud, iri, dengki, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang sukses pada bulan Ramadan nanti. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah. ونفعني وإياكم بما فيهما من البينات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ووفقنا لإدراك شهر الصيام والقيام. أحمده سبحانه وله الحمد في البدء والختام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، عباد الله اتقوا الله وتزودوا في هذه الحياة، فكم في المقابر من أناس صاموا معنا رمضان في أعوام ماضية وهم الآن تحت الثرى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا رحمكم الله أن الله تعالى أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على سيد الأنبياء والمرسلين، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي. اللهم صل على محمد عبدك
ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك وفضلك وإحسانك وامتنانك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم فك قيد أسرى المسلمين. اللهم انقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة ووفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتحكيم شريعتك. اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.